warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa tamsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi ya Rabbi yang senantiasa memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat syahwat dunia. Salawat dan salam semoga tak tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh terhadap ajaran kaum akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen mata kuliah hukum pidana khusus Bapak Teten Tendianto SHMH, dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan satu angkatan 2019. Pada kesempatan malam hari ini, saya di sini bersama rekan-rekan saya. Di samping kanan saya ada saudara Hadiansyah, dan di samping kiri saya ada saudari Imas Masito. Kesempatan malam hari ini kita akan membahas suatu materi, yang mana materi ini menyangkut tentang bea cukai. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke inti materi. Terima kasih. Baik, langsung saja ke materinya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum, bertitik tolak dari keinginan itulah dan keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdi kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, kegiatan melakukan pemungutan dan pengawasan lalu lintas barang ekspor impor, dan segala tindakan harus berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, tindakan penguasaan negara untuk memungut pajak harus dilakukan berdasarkan hukum positif. Rumusan masalah. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang fungsi dan tugas di bidang kepabeanan menurut peraturan perundang-undangan nasional? 2. Bagaimanakah bentuk perbuatan dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006? Pembahasan nomor 1. Pengaturan hukum tentang fungsi dan tugas di bidang kepabeanan menurut peraturan perundang-undangan nasional. Kegiatan perdagangan, impor, dan ekspor itu harus dikendalikan pemerintah. Segala urusan kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean, dan tugas pemungutan keuangan negara yang berkaitan dengan pengeluaran barang tersebut. Dasar hukum pelaksanaan fungsi dan tugas bea cukai. A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. C. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145 PMK 04/2007 tanggal 22 November 2007 tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan atau Penpres tentang Kementerian Keuangan. E. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep 151 BC 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang petunjuk pelaksanaan tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. F. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep 152 BC 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang petunjuk pelaksanaan tata laksana kepabeanan di bidang ekspor untuk barang ekspor yang mendapatkan kemudahan impor tujuan ekspor. G. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE 27 BC 2003 tanggal 7 Oktober 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
Kep 151 BC 2003 dan Kep 152 BC 2003. H. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE 13 BC 2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang penggunaan sistem pertukaran dana elektronik atau PDE untuk pemberitahuan ekspor barang. Nomor 2. A. Bentuk perbuatan dan saksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Adapun di antaranya: A. Penyeludupan di bidang impor. B. Penyeludupan di bidang ekspor. C. Mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuan pengangkut. D. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan. E. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. F. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean. Pasal 103 poin C. G. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Pasal 103 poin D. H. Secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan atau pengawasan di bidang kepabeanan. I. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana. J. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang Kepabeanan harus disimpan. K. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemerintahan pabean, dokumen pelengkap pabean atau catatan. L. Menyimpan dan atau menyediakan belangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang Kepabeanan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Hadi Hadiansyah. Terima kasih Saudara Imas. Mari kita lanjutkan materinya. B. Penerapan sanksi tindak pidana kepabeanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, PPNS Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan, termasuk tindak pidana penyelundupan. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil Bea dan Cukai diatur dalam pasal 112 ayat 1, yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan. Yang berwenang menangkap adalah penyidik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Berdasarkan pasal 17 KUHP bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Penyitaan dirumuskan dalam pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan menyebutkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengawasan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Studi kasus Bea Cukai Banten amankan produk ilegal senilai 7 miliar rupiah. Banten selama periode Januari-Februari 2018, Bea Cukai Banten berhasil melakukan 6 penindakan produk ilegal. Produk ilegal yang merugikan negara itu ditaksir senilai 7.566.115.000
Barang-barang ilegal tersebut terdiri dari 7.743 pieces produk tekstil, 11.316 botol minuman keras lokal, dan 13.884 botol minuman keras impor dengan nilai barang mencapai 7.566.115.000. Terima kasih. Untuk penutup dan kesimpulan akan dibacakan oleh Muhammad Yaqutatul Hadro. Oke, rekan-rekan, untuk kesimpulannya saya akan bacakan sedikit saja ya. Di sini, satu, menurut Peraturan Perundang-undangan Nasional, Direktorat Jenderal dan Bea Cukai yang singkat DJBC sebagai lembaga memiliki peranan yang sangat penting. Sesuai dengan fungsi, DJBC dituntut untuk bertanggung jawab atas pengamanan penerimaan negara dan berbagai ketentuan yang beratur dalam peraturan nasional dan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan ekspor, impor, dan cukai. Nah, semua peraturan ini menjadi kewajiban DJBC untuk melaksanakan karena DJBC adalah instansi yang bertanggung jawab dan mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Yang kedua, berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan, maka ketentuan perundang-undangan pembeaan, khususnya untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terindikasi pada adanya ketentuan pidana dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan dan berbagai bentuk atau modus. Sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat akumulatif. Dalam artian di sini akumulatif itu gabungan. Nah, untuk selanjutnya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 102 dan 102A, adanya ancaman pidana dan pencegahan tindak pidana penyelundupan sekaligus untuk memberantas kendatipun adanya sanksi administratif dan perdata. Mungkin sekian dari kami. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.